Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona integritas telah banyak membawa berbagai perubahan positif dan perbaikan nyata dalam tata kelola aparatur pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Untuk itu, saya Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai pimpinan selalu berkomitmen dan mendukung secara utuh serta mendorong kepada seluruh aparatur peradilan untuk menjalankan zona integritas, yaitu wilayah bebas dari korupsi demi terciptanya wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari area pertama pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, bahwa untuk mewujudkan zona integritas pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah dibentuk tim kerja untuk mewujudkan pembangunan zona integritas tersebut, dan juga telah didokumentasikan rencana pembangunan zona integritas di berbagai media sosial, baik media elektronik, media cetak, dan media-media yang lainnya, serta penataan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan telah terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Ujung Tanjung dari dilayani menjadi melayani, dan seluruh aparatur sipil negara pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah terlibat dalam pembangunan zona integritas tersebut. Area 1 Manajemen Perubahan, bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah berkomitmen untuk menerapkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pada area 1, yaitu Manajemen Perubahan, Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. 2. Pembentukan tim kerja. 3. Membuat dokumen rencana kerja yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas, yaitu untuk membentuk unit kerja yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan untuk mencapai semua itu, dengan dukungan dari masyarakat, maka komitmen rencana pembangunan tersebut juga sudah disosialisasikan di berbagai media, baik media sosial maupun media cetak. 4. Memantau dan mengevaluasi pembangunan zona integritas, bahwa untuk memastikan zona integritas pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung benar-benar telah dilakukan, maka pimpinan Pengadilan Agama Ujung Tanjung selalu mengevaluasi setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas dan menginstruksikan kepada seluruh masing-masing area untuk memperbaiki jika ada hasil dari laporan pengawasan internal yang perlu diperbaiki atau untuk ditindaklanjuti. 5. Perubahan pola pikir, bahwa pimpinan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berperan aktif sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas, dengan telah dipasangkan banner-banner bahwa pimpinan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berperan aktif, misalnya pimpinan telah datang tepat waktu, dan sudah dilakukan sosialisasi budaya kerja dan pola pikir dalam peningkatan pelayanan prima, dengan telah diterapkannya budaya kerja seperti penerapan 5R 3S. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, senyum, sapa, dan salam. Dan dari dilayani menjadi melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan proses standar yang jelas, kami Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah menerapkan standar operasional dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari, terutama bagian kepanitraan. Ini semua bertujuan untuk membuka seluas-luasnya informasi kepada khalayak ramai, terutama masyarakat yang berharap keadilan,
yang berharap untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya, sehingga dengan tugas yang kami laksanakan secara standar operasional ini yang terbaru ini dapat memberikan jaminan yang lebih terukur, terutama dalam pelaksanaan kami sehari-hari di bagian kemandirian ini. Tentunya semua ini kami berharap pelaksanaan tugas kami sehari-hari ini bisa dipantau secara luas, dan terutama masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah rumah tangganya untuk dapat datang ke pengadilan agama ini dengan mudah, transparan, dan tentu saja akuntabel. Itu saja dari kami, Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Terima kasih. Area 2. Penataan tata laksana. Dalam melakukan penataan tata laksana, Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Penerapan SOP dalam kegiatan utama. Menerapkan semua SOP untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik, dan untuk memastikan bahwa SOP telah berjalan dengan baik, maka SOP telah dievaluasi pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Ujung Tanjung. 2. E-Office. Bahwa untuk mengkaji kinerja pegawai atau ASN pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah digunakan teknologi informasi berupa LLK atau laporan lembar kerja pegawai setiap harinya, dan akan diverifikasi oleh atasan langsung jika sasaran kerja pegawai setiap harinya telah mencapai target. Dan pelayanan kepada masyarakat telah menggunakan teknologi informasi seperti gugatan mandiri yang dapat diakses di website Pengadilan Agama Ujung Tanjung, buku tamu online, antrian sidang, e-court, SIPP, dan lain sebagainya, yang semuanya sudah dapat diakses oleh para pencari keadilan. 3. Keterbukaan informasi. Bahwa untuk menerapkan keterbukaan informasi pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah dibuat berbagai media komunikasi yang dapat langsung diakses oleh publik, seperti banner-banner yang telah dipasang di berbagai sudut kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung, baik tentang prosedur berperkara ataupun himbauan yang diputar setiap 2 jam sekali tentang jika ada petugas atau aparatur pengadilan agama yang melakukan praktek korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membentuk zona integritas pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusianya. Untuk peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perubahan yang kami lakukan adalah dengan cara yang pertama, menganalisa kebutuhan pegawai. Yang kedua, melakukan proses integritas secara internal. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat, menerapkan ID atau indikator kinerja. Yang kelima, memanfaatkan informasi teknologi secara maksimal. Dan yang keenam, peningkatan kedisiplinan kinerja bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Area 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Dalam melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai. Bahwa untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pegawai pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja pada masing-masing jabatan, penempatan pegawai hasil rekrutmen sesuai dengan kebutuhan pegawai yang telah disusun, dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memastikan bahwa hal tersebut telah memberikan perbaikan terhadap kinerja Pengadilan Agama Ujung Tanjung. 2. Pola mutasi internal. Bahwa untuk memberikan penyegaran dan karir pada aparatur sipil negara pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, melakukan rapat Baperjakal untuk melakukan mutasi internal pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Ujung Tanjung,
telah melakukan berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kumdil Mahkamah Agung antara lain: A. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tahun 2020. B. Pelatihan Manajemen Practice How to Become bagi mentor peserta pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2020. C. Dan lain sebagainya. 4. Penetapan kinerja individu, bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah menetapkan kinerja individu yang telah disetujui oleh atasan langsung, dan pengukuran kinerja individu ini telah dilakukan secara periodik, dan hasil dari penilaian kinerja individu ini telah dijadikan dasar untuk memberikan reward kepada aparatur sipil negara yang bersangkutan. 5. Penegakan aturan disiplin, bahwa untuk menegakkan aturan disiplin pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah diterapkan daftar kehadiran dengan proses fingerprint dan mengisi daftar secara online yang hanya dapat diisi jika telah melakukan aktivasi kode lokasi. Ini untuk memastikan bahwa pegawai yang bersangkutan hadir di kantor. 6. Sistem informasi kepegawaian, bahwa untuk memastikan terupdate-nya data informasi pegawai dan untuk kemudahan mengakses informasi pegawai tersebut, bahwa di Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah melengkapi data pegawai di ABS atau aplikasi backup SICAP, Badilag, dan SICAP Mahkamah Agung. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari area 4 tentang penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Kami melakukan perubahan dengan adanya keterlibatan pimpinan dengan setiap penyusunan rencana kinerja, serta memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai akuntabilitas kinerja sehingga menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas serta diselesaikan dalam waktu yang direncanakan. Dengan melakukan perubahan pada area ini menghasilkan perubahan positif di mana kinerja pegawai lebih baik, penilaian akuntabilitas pun menjadi meningkat sehingga menghasilkan lebih banyak penghargaan kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, bahwa untuk akuntabilitas kinerja, semua dokumen perencanaan sudah disusun yang berorientasi pada hasil. Sudah terdapat indikator kinerja atau IKU, laporan kinerja telah disusun tepat waktu, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Area 5. Penguatan pengawasan. Dalam rangka menyelenggarakan satuan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, kami telah melakukan beberapa upaya dan pembaharuan di area 5 zona integritas. Salah satunya adalah pembentukan tim gratifikasi. Kedua adalah penerapan SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kedua, melayani pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIWAS dan whistleblowing system, dan pengendalian benturan kepentingan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut telah terbukti dan berdampak positif bagi Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Salah satunya adalah tidak adanya kasus korupsi dari tahun 2019 dan pengaduan masyarakat adalah 0. Untuk memperkuat pengawasan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Ujung Tanjung, telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan memasang baliho anti korupsi, banner, dan membuat himbauan melalui audio tentang pengendalian gratifikasi yang diputar setiap 2 jam sekali. 1. Penerapan Sistem Pengadilan Internal Pemerintah atau SPIP. 2. Pengaduan masyarakat, bahwa selama tahun 2020 Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak ada menerima laporan pengaduan masyarakat baik mengenai pelayanan maupun tentang praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Penerapan whistleblowing system pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung. 4. Penanganan benturan kepentingan
bahwa pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah terdapat identifikasi atau pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dan penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan dan telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari zona 6, kami dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam hal meningkatkan kualitas dan standar pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat, telah berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam hal untuk membantu dan meringankan masyarakat dalam mencari keadilan. Maka oleh karena itu, Pengadilan Agama Ujung Tanjung selalu mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat. Dan ini sudah dilaksanakan survei triwulan pertama tahun 2020. Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mendapatkan dengan indeks 91,36%. Maka daripada itu, Pengadilan Agama Ujung Tanjung akan selalu berbenah demi kejayaan pengadilan di masa yang akan datang dengan berbagai inovasi dan variasi, baik dari aplikasi dan pelayanan prima terhadap masyarakat. 1. Standar pelayanan. Guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, telah meningkatkan sarana dan prasarana seperti membangun pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, yang mana seluruh pelayanan baik informasi pendaftaran perkara sampai pengadilan produk pengadilan telah dapat dilayani dalam satu pintu. Dan telah terdapat maklumat layanan yang mana seluruh aparatur sipil pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkomitmen untuk melakukan pelayanan prima. 2. Budaya pelayanan prima. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka petugas layanan yang terlibat langsung dalam pelayanan telah diberi pelatihan service excellent untuk menerapkan pelayanan prima tersebut. 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Bahwa untuk memastikan pelayanan pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah memenuhi standar yang diinginkan, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap para pencari keadilan setelah menerima layanan yang telah kami berikan, dan hasil dari survei tersebut telah dapat diakses secara terbuka dan telah dilakukan tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat tersebut secara berkala. Yang mana pada triwulan pertama hasil survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung bernilai 91,36 dan nilai indeks perilaku korupsi pada triwulan pertama bernilai 3,69, dan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Ujung Tanjung memperoleh nilai A Excellence dalam penilaian akreditasi penjaminan mutu yang diumumkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alben SH, Koordinator Posbakum Pengadilan Agama Ujung Tanjung dari Lembaga Bantuan Hukum MAHATPA. Kami sejak tahun 2019 telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam memberikan pelayanan pada pencari keadilan. Dan dampak positif terhadap para pencari keadilan sangat dirasakan karena para pencari keadilan sudah tidak bersusah payah lagi dalam menyiapkan atau membuat gugatan untuk diajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Masyarakat dalam membuat gugatan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak pernah dipungut biaya apapun dalam membuat gugatan perkara. Nah, pengalaman kami sebagai koordinator Posbakum dan kemudian anggota Posbakum di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kami dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat telah menetapkan memberi pelayanan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Pengadilan Agama Ujung Tanjung bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya ketika berada di Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memasukkan perkara bahwa saya telah dilayani dengan baik, tidak ada pemungutan liar dan biaya di luar ketentuan, dan saya dilayani telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. PAU Ujung Tanjung, pisah.
Akhirnya, saya selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Ujung Tanjung memohon doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat agar kami bisa menjadi aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh stakeholder Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Pengadilan Agama Ujung Tanjung bisa.